Oke, baik teman-teman. Jadi seperti yang tadi yang pertama ya. Jadi pada sesi pertama saya sudah coba diskusikan mengenai pentingnya tentang pengetahuan atau informasi geologi yang akan kita gunakan, di mana informasi-informasi tersebut akan kita pakai segala informasinya untuk pembuatan atau pembuatan model geologi. Jadi kalau teman-teman sudah ada instalasi Microminenya, bisa dibuka programnya, dan sudah saya share juga kalau tidak salah ke panitia mengenai mentahannya atau data-datanya. Mungkin jadi untuk mentahannya kita coba lihat ya. Untuk mentahannya kita ada beberapa data. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi sebenarnya dari untuk data mentahan Micromin ini sebenarnya bisa macam-macam ya. Cuman yang biasanya kita gunakan itu kalau nggak CSV itu dalam bentuk Excel, dalam bentuk Excel gitu. Jadi di sini saya tidak banyak data, maksudnya tidak banyak men-share data, baik data permukaan atau data yang lainnya, cuman hanya beberapa data yang kita perlukan untuk untuk kita coba buat atau belajar lah. Kita belajar sama-sama ya, bukan training, karena kalau yang training kan harusnya dua arah ya. Jadi kalau ini kayak semacam tutorial kayak gitu. Di mana ini hanya basic aja. Jadi tidak sampai kita menghitung resource atau segala macam atau pembuatan blok model. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya coba agak dipersingkat aja si tutorial ini gitu. Yang penting kita menyiapkan dulu Micromin kita atau data kita. Setelah itu kita akan gunakan gitu, kita gunakan. Jadi di sini ada beberapa datanya. Yang pertama data SI, data kadar, yaitu ada yang kedua ada data Polar. Polar di sini maksudnya adalah bagian teman-teman yang belum tahu. Polar di sini tuh memuat informasi mengenai koordinat baik easting, northing maupun elevasi. Bisa dilihat di sini. Oke, coba di sini memuat hole atau titik bor, easting, northing, elevasi, dan total kedalaman pemboran. Lalu di sini litologi, di sini deskripsi. Cuman di sini saya ambil tidak semuanya, tidak semua termasuk dengan deskripsinya. Jadi kita coba ambil litologinya, misalnya bol berapa, ini interval, lalu di sini litologinya, saya untuk sedimen, DACT itu untuk dasit, dan ini vein. Lalu saya tambahkan sedikit vein karakteristik. Di sini misalnya ini untuk memudahkan teman-teman atau kita semua untuk membuat korelasi. Di mana kalau kita udah dapat dari mana sih vein karakteristik ini? Tetap dari lihat batunya gitu. Kita lihat batunya, karakteristik veinnya apakah sama atau enggak. Kalau sama kita coba kategorikan gitu. Misalnya ini vein 1 karakter 1, lalu ini vein karakter 2 gitu. Jadi kan akan lebih mudah untuk pada saat mengkorelasikannya. Oke, di sini survei di sini datanya yaitu titik bor, lalu SDF ini adalah survei, kedalaman survei, lalu di sini azimut, dan ini inclinasi. Oke, kita langsung masuk. Dari sini topografi ya, terakhir itu topografi. Oke, northing. Nah, topografi ini biasanya kita menggunakan bisa beberapa macam format ya. Mau DXF kah, mau TXT kah, mau CSV kah, mau SHP kah, bisa kita gunakan. Cuman di sini saya hanya share dalam bentuk XLS aja ya. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi yang pertama itu yang harus kita siapkan adalah project-nya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kita misalnya belum membuat project, maka menu-menu di sini itu tidak akan bisa kita klik. Jadi yang pertama di menu file ini, mungkin di 2020 hampir sama interface-nya. Interface-nya sedikit berbeda, cuman menu-menunya harusnya bersama sih. Jadi yang saya gunakan di sini ada Micromin 2014. Nah, kita coba buat dulu project-nya. Nah, oke, kita buat project-nya, kita kasih nama latihan. Lalu di sini adalah untuk menyimpan semua. Jadi nanti ketika kita sudah membuat project,
misalnya masih kosong nih foldernya, namun ketika kita udah buat project, itu di dalamnya ada beberapa database gitu. Maksudnya database nanti kita coba lihat ya. Latihan. Kita browse ke filenya. Misalnya saya taruh di sini, latihan MM. Kita coba pelan-pelan aja. Kita pakai unitnya pakai metrik. Nah, jika teman-teman punya, jadi misalnya kita ngerjakan ada beberapa project gitu. Nah, teman-teman ingin form setnya atau default nanti ketika kita akan memanggilnya itu sama dengan project sebelumnya, teman-teman bisa pakai bisa checklist use existing project as template. Cuman karena di sini kita masih baru, masih awal, belum ada project yang akan kita samakan dengan project yang sekarang, kita unchecklist saja. Baru kita oke. Oke. Nah, kalau sudah dibuat project-nya, maka tampilannya semuanya akan keluar, termasuk physics form-nya itu akan keluar juga. Gitu kan? Jadi di sini menu-menunya pun akan sama, akan keluar semua. Nah, tadi yang saya bilang itu sudah kalau kita sudah bikin kalau sudah kita bikin project-nya maka akan keluar seperti ini. Nah, ini. Kita ada namanya file tree database, triangular database. Di sini tuh file-file wireframe. Jadi kalau teman-teman ingin misalnya setelah membuat model korelasi, ingin membuat model 3 dimensi, lalu ingin men-save atau menyimpan file string kita itu ke dalam database, teman-teman bisa pilih di sini. Bisa teman-teman pilih misalnya kalau teman-teman nyimpan itu sebagai alterasi, model alterasi tinggal taruh aja nanti di alterasinya, wireframe-nya. Balik lagi ke sini. Nah, seperti tadi saya bilang ya di akhir sesi pertama bahwa Micromine ini dia butuh datanya itu dalam bentuk DAT, STR, survei, seperti itulah. Jadi kalau kita masih dalam Excel kita harus mengimport dulu gitu. Caranya mengimport itu seperti biasa, kita masuk ke file lalu kita import. Di sini ada pilihannya Microsoft Excel. Teman-teman klik aja Microsoft Excel-nya, lalu pilih filenya. Nah, kita coba yang SI dulu. Yang SI dulu, lalu pilih sheet-nya. Nah, keluar di sini field-nya yang atau kolomnya yang ada di Excel kita. Kita select semuanya ya yang masuk ke untuk kita import ke dalam bentuk data, karena ini bentuknya adalah database. Makanya kita sebut sebagai apa? Kita simpannya sebagai data atau data. Misalnya saya simpan. Oke. Saya simpan namanya latihan MMSI, lalu saya import. Lalu saya panggil lagi untuk polarnya. Sheet-nya sheet polar. Semuanya diimport saja. Kita mempermudah, kita masukkan ke dalam bentuknya, ke dalam bentuk data aja, data. Metodologi. Bentuk data. Oh, sorry. Survei. Topo. Oke. Jika semuanya sudah terimport, kita akan coba. Nah, ini adalah file-file yang sudah kita import. Semuanya dalam format BAT. Oke, berarti ini yang bisa kita gunakan gitu untuk pembuatan model geologi. Nah, karena data kita adalah data bore atau data drill hole, maka kita akan pilih menu drill hole. Jadi sebenarnya di sini tadi saya bilang ya bahwa kita banyak menu-menunya gitu. Kita mau langsung poin, kalau kita misalnya punya data singkapan di permukaan, kita panggil saja poinnya gitu. Panggil datnya, kita masukkan isti noting. Pokoknya intinya semua yang berwarna merah di Micromine itu harus wajib diisi.
Yang warna hitam itu tentatif atau kondisional, itu boleh diisi atau tidak. Kalau kita punya datanya boleh diisi, kalau tidak tidak. Tapi kalau yang merah itu wajib diisi. Nah, karena kita ada database, kita coba buat dulu database. Nah, jadi di menu toolbarnya pilih drill hole, lalu klik database. Di database ini ada create. Oke, kita create dulu. Nah, di sini ada dua, ada drill hole atau trenching. Karena trenching ini kan dia mirip sama drill hole ya, dia punya arah, punya azimut, punya inklinasi, makanya dia bisa jadi database gitu, bisa jadi database drill hole sendiri. Nah, karena kita fokus ke dalam drill hole, sebenarnya di dalam di dalam Excel yang saya kasih itu ada data trenching juga, cuman saya satukan menjadi data drill hole. Sebenarnya itu untuk lebih mensimpelkan aja sebenarnya. Lalu saya tulis misalnya database-nya lihat latihan MM. Lalu di create. Nah, di sini kita harus memasukkan data-data atau data yang sudah tadi kita import. Misalnya untuk color, kita panggil color. Oke. Nah, di sini yang merah-merah ini harus diisi ya. Yang isting, oke, sudah isting, northing, RL, local date. Oke, kita lihat dulu. Oke, baru ke survei. Nah, di survei ini karena kita punya data survei, kita panggil. Tapi kalau misalnya kita tidak ada data survei dan si azimut inklinasinya itu ada di datnya Collar, kalian teman-teman bisa masukkan di sini ya. Cuman karena saya kasih juga data surveinya, data survei dari Excel-nya, makanya kita coba keluarkan downhole surveinya. Jadi kita checklist yang downhole survei, kita panggil yang survei. Nah, lalu yang merah-merah, survei depth, azimut, inklinasi, kita tulis inklinasi. Oke. Nah, baru di sini ada dua. Ini ada event files sama interval files. Bedanya apa? Kalau event files dia dalam bentuk titik, dalam bentuk poin. Sedangkan interval files itu adalah interval. Jadi kalau kita punya from to, ya kita akan masukkan ke dalam interval. Tapi kalau kita misalnya punya data struktur di kedalaman A, hanya satu kedalaman, nggak ada from to-nya, kita masukkan ke dalam event file. Nah, karena kita nggak ada data struktur, saya kasihnya adalah data litologi dengan SI, dan itu adalah interval, maka kita coba masuk ke interval file, lalu add, tambah data. Ketika ditambah data, ada interval filenya, kita coba panggil yang litologi terlebih dahulu. Oke, sudah masuk. Litologi, all ID, from to, oke kan. Lalu kita tambahkan lagi untuk SI. Oke. Di sini teman-teman sudah memasukkan semua datanya. Nah, tadi yang saya bilang kan, kalau di sesi pertama bahwa kita butuh sebenarnya yang namanya validasi data segala macam. Anggapannya adalah kita sudah memvalidasi data ini secara manual. Anggapannya ini data ini sudah siap pakai lah oleh kita gitu. Jadi kita tidak memerlukan validasi secara manual, kita tidak memerlukan melihat lagi Excel-nya, melihat lagi datanya. Kita anggap sudah masuk ke dalam sudah benar lah datanya, baru kita oke. Nah, untuk meyakinkan lagi di Micromine ini dia ada namanya validasi. Kita coba validasi aja datanya. Oke, kita coba ke menu drill hole, validasi, lalu ke drill hole. Oke, kita panggil collarnya lagi. Kita panggil surveinya. Semua data ini harus diisi yang merah-merah. Sorry. Interval. Karena kita nggak punya event, jadi reportnya kita kasih namanya report misalnya.
Hmm, itu SI. Nah, karena SI itu kadang-kadang di tiap perusahaan itu adalah apa namanya, kadang diambil atau enggak, kadang diambil atau enggak, kita coba uncek yang cek missing intervalnya, kita nggak usah dicek aja. Jadi paling kita yang akan cek adalah missing hole. Jadi misalnya ada hole yang ada SI-nya tapi tidak ada data polanya, atau kebalikannya, ada data polanya tidak ada data SI-nya. Nah, kita akan coba cek. Lalu inklinasi azimut. Cek, oke. Nah, di sini bisa teman-teman atur berapa sih deviasinya yang teman-teman inginkan gitu. Nah, karena di sini tuh data saya itu adalah ada data trenching. Nah, jadi saya tidak akan mencek yang inklinasi ini. Tapi kalau teman-teman hanya data bor saja, teman-teman bisa cek yang inklinasi sama azimut ini. Nah, karena saya data trenching, saya coba uncek ya. Coba. Nah, muncullah tidak ada error. Berarti data kita sudah siap untuk yang SI. Kita lakukan kembali untuk yang litologi. Nah, untuk litologi ini kita coba, karena litologi ini kan sifatnya harusnya deskripsinya secara kontinu ya. Jadi di kedalaman 0 sampai kedalaman akhir pemboran itu harus kita logging, harus kita record juga. Nah, coba kita cek semuanya. Cek yang missing intervalnya kita cek juga. Oke, tidak ada error, berarti data kita sudah aman lah secara validasi secara mikrobank kita sudah aman. Oke, nah sekarang bagaimana memunculkan poin-poin atau titik-titik pemboran?